Cara mengatasi mental block, biar hidup kamu enggak di situ-situ aja. Setiap orang pasti nemuin hambatan dalam hidupnya. Tapi, gimana jadinya kalau hambatannya datang dari diri kamu sendiri? Cari solusinya yuk. Biar hidup kamu enggak stuck di situ-situ aja. Halo Goodness Hunters, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Amin. Seperti biasa, pada video kali ini Dewi Education ID akan membagikan ulasan yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Belakangan istilah mental block lagi happening banget, iya nggak sih? Termasuk gangguan psikologis, kondisi ini ternyata udah banyak dialami dari dulu. Kamu pastinya pernah atau mungkin sering nemuin orang yang dari muda sampai usia sepuh di satu posisi yang kurang potensial. Misal seumur hidupnya jadi buruh. Gak salah sih, bagus dia kerja ya kan? Tapi kondisi kayak gini masuk ke dalam mental block, yaitu fixed mindset yang membuat kita ogah keluar dari zona nyaman karena adanya perasaan takut dan gak mampu. Padahal zona yang sekarang ya gak nyaman-nyaman juga kan? Nah, mental block ini jenisnya banyak dan bahaya juga ternyata karena bisa ngaruh ke kehidupan seseorang secara menyeluruh. Biar kamu paham dan bisa dapat gambaran yang jelas, nih, Dewi Edu bakal bahas tuntas buat kamu. Apa yang dimaksud mental block? Secara simpel, mental block adalah hambatan psikologis yang mampu mencegah seseorang melakukan keterampilan tertentu. Seseorang yang dengan kondisi mental block bakal frustasi banget karena mereka biasanya sulit buat konsen dan berpikir jernih. Contoh gampangnya saat kita dikasih tugas, entah sama atasan di kantor atau sama dosen, dan belum mulai ngerjainnya aja kita udah ngerasa nggak bisa. Susah, otak kayak buntu gitu. Nah, siapa nih yang suka kayak gini? Belum apa-apa udah takut gagal, takut nggak bisa. Udahlah, gue emang noob, mana mungkin bisa sukses. Jalan hidup apa adanya aja, kemampuan gue emang segini. Aku rapopo, istilahnya sih gitu. Dan kondisi ini bahaya banget karena bisa bikin hidup kamu stuck di situ-situ aja. Apalagi kalau kamu nggak sadar kamu ngalamin mental block dan bertahan dengan kondisi ini sampai hari tua. Idih, ngeri banget ya. Mental block bisa dialami siapa saja, tapi yang potensinya paling besar adalah orang-orang yang kerja di bidang kreatif seperti penulis, desainer, marketing, dan lain sebagainya karena mereka punya pressure lebih dengan banyaknya project dan deadline yang harus dipenuhi dan harus bekerja dengan cepat dan tepat. Ciri-ciri mental block. Seseorang yang ngalamin mental block bakal ngerasa kayak terisolasi, terjebak di situ dan bingung mau ngapain. Ciri-ciri mental block lainnya, yakni pengidap mental block bakal ngelakuin atau ngerasa cemas, kehilangan energi, sulit berpikir jernih, ragu sama diri sendiri, kurang percaya diri, atau nggak yakin bakal melaksanakan tugas dengan baik. Suka menunda-nunda pekerjaan, dan yang terakhir, lari dari tanggung jawab karena nggak yakin bisa lakuin apa yang ditugasin. Jenis mental block. Seperti yang tadi Dewi Edu bilang, mental block itu banyak banget jenisnya. Tapi kalau dikelompokin, mental block ini ada 4 jenis. Yang pertama, self-doubt. Jenis yang pertama berkaitan sama keraguan ke diri sendiri. Nah, ciri utama dari jenis mental block yang satu ini misalnya, ragu sama kemampuan sendiri, takut gagal dan takut mencoba, takut ngelakuin kesalahan walau belum nyoba sama sekali, dan jarang mengapresiasi diri sendiri saat meraih pencapaian. 2. Fixed mindset. Jenis mental block yang kedua ditandai betahnya seseorang sama suatu kondisi dalam hidup. Misalnya, ragu buat ngelakuin hal baru di luar kemampuan, susah ambil risiko dan keluar dari zona nyaman, dan susah nerima kritik atau koreksi. 3. Indication atau uncertainty. Jenis mental block yang ketiga ini berhubungan sama rasa bingung yang dialami seseorang dan bikin seseorang hilang arah. Jenis yang ketiga ini, ciri utamanya yaitu bingung sama apa yang mau dicapai dalam hidup, sulit buat milih dan nentuin prioritas, dan sering nunda pekerjaan karena dilanda rasa bingung ngerjainnya gimana, yang mana dulu, dan akhirnya malah nggak dikerjain. 4. Comparison. Dan mental block yang terakhir adalah buat mereka yang suka ngebandingin hidup mereka sama orang lain. Misalnya,
sering merasa ketinggalan atau kalah dari orang lain. Merasa jadi manusia yang enggak guna saat lihat orang lain berhasil, dan sering insecure atau enggak pede. Kamu yang mana nih, gengs? Mudah-mudahan ciri-cirinya nggak ada di diri kalian ya, gengs. Penyebab seseorang ngalamin mental block. Terus, apa sih yang bikin seseorang bisa ngalamin dan terjebak dalam kondisi mental block? Yang pertama, diforsir, burnout, dan kurang tidur. Penyebab pertama dan yang paling sering seseorang alami adalah karena awalnya mereka terlalu diforsir dalam bekerja, sampai mereka kurang tidur dan ada di titik burnout. Inilah yang memicu mental block. Karena saat kita kecapean, pasti efeknya jadi kurang fokus dan nggak bisa mikir jernih. Kurang vitamin B12. Menurut sebuah penelitian dari Harvard University menemukan bahwa mental block bisa disebabkan juga karena kurang vitamin, khususnya B12. Karena kurang asupan nutrisi juga ngefek ke daya kerja otak kita, geng. Faktor eksternal. Yang sifatnya internal, faktor eksternal yang menyebabkan mental block bisa jadi akibat dari lingkungan kerja yang penuh tekanan, kerja serabutan, dan gak ada pembagian job yang jelas yang akhirnya bikin kita stres dan kecapean. Dampak mental block bagi kehidupan. Mental block bakal menghambat kita buat berani dan percaya terhadap apa yang lagi kita lakuin. Akhirnya kita jadi serba takut. Mau nyoba hal baru, takut. Gak nyaman sama kerjaan saat ini pun akhirnya tetap bertahan karena bingung dan takut buat nyoba kerjaan yang baru. Mental block juga bisa bikin kualitas kerja menurun dan akhirnya kepercayaan orang-orang di sekitar kita ikutan menurun karena ngelihat kondisi kita. Idih, serem banget sih ada kondisi kayak gini seumur hidup. Cara mengatasi mental block. Kalau kamu ngalamin kondisi mental block, kamu wajib belajar buat mengadaptasi mindset yang lebih sehat. Dan kamu perlu tahu, orang sukses bukan gak punya rasa takut, mereka punya. Tapi yang membedakan dari orang kebanyakan adalah orang sukses mampu berjalan di atas ketakutan mereka. Nah, ini yang perlu kamu pelajari. Tapi kalau kamu terlanjur kejebak dalam kondisi mental block, gak ada kata telat buat mulai bangkit. Ini cara mengatasi mental block yang bisa kamu coba. 1. Membagi kerjaan jadi lebih kecil dan sederhana. Cara mengatasi mental block yang pertama saat kamu dihadapkan pada suatu tugas yang berat, bin ruwet, dan kamu bingung mau mulai dari mana, coba kerjaan itu dibagi atau dipecah jadi beberapa part yang lebih simpel. Baru deh, mulai kerjain satu-satu. 2. Berdamai dengan diri sendiri. Minta maaf sama diri sendiri. Sadar gak sih, kamu selama ini udah banyak salah sama diri kamu? Gagal, nyalahin diri sendiri. Gak bisa, nyalahin diri sendiri. Selalu mandang remeh diri sendiri. Duh, kayaknya ini berdosa banget ya kamu sama diri sendiri karena nggak ngasih diri kamu kesempatan buat mencoba sesuatu. Nah, mulai sekarang minta maaf ya sama diri kamu sendiri dan ucapin terima kasih atas usahanya sejauh ini. Dan kasih dia kepercayaan buat lakuin sesuatu. 3. Jangan takut nyoba. Coba aja dulu. Ini untuk hal yang positif ya guys. Saat kamu bilang gue bakal kalah, gue bakal gagal, saat itu kamu udah gagal. Ingat, kita akan jadi apa yang kita pikirkan. So, kalau kamu sendiri selalu meremehkan dirimu sendiri sampai takut buat melangkah, dan jangan heran deh kalau hidup kamu bakal di situ-situ aja. Padahal nggak ada salahnya buat nyoba dulu. Buat hal yang positif, just do it. Hasil belakangan deh. Coba aja dulu, jangan kebanyakan mikir. 4. Kecilin ekspektasi. Saat kamu mau ngerjain sesuatu, jangan berekspektasi kejauhan. Kalau bisa, justru nggak usah berekspektasi deh. Lakuin aja, coba aja, tanpa ekspektasi apapun. Ekspektasi ketinggian yang ada bikin kamu kecewa kalau nggak terpenuhi, atau bahkan bikin kamu ragu dan mundur sebelum berperang. 5. It's okay kalau gagal. Dewa Edu mau kasih quotes nih dari salah satu tokoh di kartun SpongeBob SquarePants, yaitu Squidward yang relate sama kondisi mental block. Juara adalah pecundang yang bangkit dan mencoba sekali lagi. Jadi, gagal itu nggak buruk, gengs. Yang buruk adalah kalau kamu nyerah saat gagal dan ogah buat mencoba lagi. Thomas Alva Edison aja pernah gagal sampai 1000 kali, gengs. Masa sih kamu yang mungkin baru gagal beberapa kali aja udah nyerah? Yuk, bisa yuk, bangkit dan buktiin kalau kamu punya semangat buat menjadi seseorang yang berarti.
Ingat, bukan hasil yang penting, tapi prosesnya. Karena inilah yang akan mematangkan kepribadian kamu, gengs. So finally, kita sudah sampai di akhir video nih. Semoga ulasan kali ini bermanfaat dan jangan lupa, kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini agar nantinya Dewi Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Bye!